Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Syita Fathiatna selaku dosen pengampu mata kuliah probabilitas. Perkenalkan, saya Putri Kenanga dan rekan saya Lilian Dian. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai materi eksperimen, ruang sampel, dan kejadian, dan peluang suatu kejadian. Oke, untuk yang pertama yaitu eksperimen, ruang sampel, dan kejadian. Apa itu eksperimen? Eksperimen adalah suatu proses yang disengaja dan menghasilkan data. Contohnya dari eksperimen adalah melambungkan sebuah atau lebih mata uang, sebuah atau lebih dadu, menarik sebuah kartu dari seperangkat kartu bridge, dan sebagainya. Peristiwa yang mungkin terjadi pada sebuah eksperimen disebut hasil eksperimen. Jadi, eksperimen itu suatu proses yang disengaja dan juga menghasilkan data. Misalnya di sini eksperimen melambungkan sebuah dadu. Nah, dalam melambungkan sebuah dadu itu kan menghasilkan data ya. Misalnya muncul mata dadu berjumlah 1, muncul mata dadu berjumlah 2, muncul mata dadu berjumlah 3, dan juga seterusnya. Itu merupakan eksperimen. Nah, peristiwa yang mungkin terjadi pada sebuah eksperimen itu disebut hasil eksperimen. Nah, misalnya untuk melambungkan sebuah mata dadu misalnya, apa yang disebut dengan hasil eksperimen? Hasil eksperimen itu peristiwa yang mungkin terjadi. Misalnya, kalau misalnya kita melambungkan sebuah mata dadu, sebuah dadu, kemungkinan yang terjadi yaitu munculnya mata dadu berjumlah 1, munculnya mata dadu berjumlah 2, dan seterusnya sampai dengan munculnya mata dadu berjumlah 6. Kemudian ada ruang sampel atau sample space. Dinotasikan dengan S adalah himpunan yang memuat semua peristiwa yang terjadi dalam eksperimen. Jadi, S ini merupakan himpunan dalam semua peristiwa yang terjadi dalam eksperimen. Itu dinamakan dengan ruang sampel. Gitu. Jadi, atau misalkan boleh kita katakan kalau misalkan ruang sampel itu himpunan dari hasil eksperimen tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu anggota dari suatu ruang sampel disebut dengan titik sampel atau sample point. Berarti peristiwa yang mungkin terjadi pada sebuah eksperimen disebut titik sampel. Suatu eksperimen dapat menghasilkan titik sampel yang tak berhingga banyak dan dapat pula menghasilkan titik sampel yang tak berhingga banyak gitu. Jadi anggota dari satu ruang sampel itu disebut dengan titik sampel gitu. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada contohnya. Nah, misalnya ini ada contoh, diketahui suatu eksperimen pelemparan sebuah dadu, tentukan ruang sampelnya. Penyelesaiannya, pada pelemparan sebuah mata dadu, hasil yang mungkin adalah munculnya angka 1, munculnya angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya sampai dengan munculnya angka 6. Maka ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ruang sampelnya itu kemungkinan yang terjadi atau hasil dari eksperimen yang tadi kita bahas. Kemudian yang kedua, diketahui suatu eksperimen melambungkan sebuah mata uang. Tentukan ruang sampelnya. Nah, sebuah mata uang kan kalau misalkan dilemparkan itu ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu yang pertama munculnya gambar atau munculnya angka. Jadi di penyelesaian ini ruang sampelnya atau bisa kita tulis S, yaitu himpunan dari angka dan gambar. Baik, untuk selanjutnya ada kejadian. Kejadian yaitu himpunan bagian dari suatu ruang sampel S. Jadi kejadian ini dilambangkan dengan huruf kapital. Kemudian banyaknya anggota suatu ruang sampel S dilambangkan dengan NS, dan banyaknya anggota dari suatu kejadian A dilambangkan dengan NA.
Nah, di sini ada teorema 1.1. Pada ruang sampel S yang berhingga, banyaknya semua kejadian pada atau di dalam S itu adalah 2N S. Nah, ini berlaku untuk kejadian tertentu. Misalnya yaitu kejadian dari mata uang logam. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, diketahui sebuah koin dilambungkan 3 kali. Tentukan ruang sampelnya. Nah, di sini karena sebuah koin itu dilambungkan 3 kali, maka ruang sampelnya itu angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Nah, misal itu di sini percobaan yang pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Nah, karena ini dilambungkan 3 kali. Misalkan percobaan pertama munculnya tuh angka. Nah, percobaan kedua tuh muncul angka lagi, percobaan ketiga muncul angka lagi. Gitu, maka ini tuh disebut dengan satu titik sampel itu. Ini atau angka-angka-angka. Terus juga berlanjut nanti misalkan percobaan pertama munculnya angka, percobaan kedua munculnya gambar, percobaan ketiga munculnya angka, maka bisa ditulis dengan angka gambar-gambarnya ini. Seperti dan seterusnya. X kejadian muncul angka 1 kali. Nah, maka kalau misalkan kejadian muncul angka 1 kali, bisa kita lihat dari ruang sampelnya ini yang munculnya angka 1 kali, ada ini, terus kemudian ini, dan ini. Maka himpunan dari X yaitu angka gambar-gambar, gambar angka gambar, dan gambar-gambar angka. Kemudian yang Y kejadian muncul angka 2 kali. Maka Y-nya itu kalau misalkan munculnya angka 2 kali, ada ini, kemudian ini juga, terus ini juga ada, angka 2 kali, berarti udah ada 3, yaitu himpunan Y, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Nah, Z itu kejadiannya muncul angka paling banyak 1 kali. Berarti kalau misalkan muncul angka paling banyak 1 kali, artinya bisa jadi munculnya itu gambar semua, atau yang muncul angka itu cuma 1, maksimal 1. Yaitu misal ini, kemudian muncul angka paling banyak 1 kali, berarti ini juga masuk, angka 1 kali, ini juga masuk, 3, terus ini juga masuk, 4, udah berarti ada 4. Nah, maka himpunan dari Z yaitu AGG, GAG, GAA, dan GGG. Untuk yang E, banyaknya anggota kejadian X, banyaknya anggota kejadian Y, dan banyaknya anggota kejadian Z. Nah, untuk banyaknya anggota kejadian X itu bisa kita tulis dengan N X gitu. Ini berarti jumlahnya ada 3. Karena tadi di sini X-nya itu titik sampelnya ada 3, maka banyaknya anggota kejadian X yaitu ada 3. Kemudian yang Y juga ada 3. Ini Y ada 3. Kemudian untuk banyaknya kejadian Z ada 4. Atau bisa kita tulis dengan NZ sama dengan 4. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh nomor 4. 2 buah dadu dilambungkan sekali, tentukan ruang sampel S. Nah, karena ini ada dua buah dadu yang dilambungkan sekali, maka bisa kita uraikan dalam tabel. Ini misalkan dadu yang pertama, dan ini misalkan dadu yang kedua.
seperti itu. Nah, untuk ruang sampelnya sendiri yaitu angka-angka dalam ini. Jadi misalkan dedu pertama tuh muncul angka pertama, angka 1, kemudian dedu yang kedua muncul angka 1, maka bisa ditulis 1,1. Nah, misalkan lagi kalau misalkan dedu yang pertama muncul angka 2, dedu yang kedua muncul angka 1, maka bisa ditulis dengan 1,2 gitu, dan seterusnya sampai 6,6. Jadi di sini jawabannya ruang sampelnya itu 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,6 di sini. Pembuatan tabel ini untuk mempermudah teman-teman ya, kalau misalnya mencari ruang sampel keseluruhannya. Kemudian yang kedua, kejadiannya bersesuaian dengan jumlah mata dedu yang muncul sama dengan 7. Jadi, dedu yang pertama ditambah dengan dedu yang kedua itu nanti hasilnya sama dengan 7. Kalau misalnya dalam tabel ini, nanti bisa kita kira-kira ini 1,6 karena 1 ditambah 6 itu sama dengan 7. Nah, untuk jumlahnya sendiri yaitu 1,6, tadi di sini 1,6, kemudian 2,5 karena ini kalau misalnya ditambah dedu yang pertama ditambah dedu yang kedua itu sama dengan 7, kemudian yang ketiga itu 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Kemudian kejadian yang bersesuaian dengan jumlah mata dedu yang muncul paling sedikit 8. Jadi di sini yang paling sedikit itu 8 dari jumlah 2 mata dedu itu. Berarti minimalnya ada 8, maka hasilnya itu 2,6 karena dedu yang pertama 2, terus dedu yang kedua munculnya 6, maka kalau misalnya kita jumlahkan, maka hasilnya 8. Nah, ini memenuhi ya, karena paling sedikit 8. Kemudian ada 3,5. 3,9 ini jumlahnya 9, karena yang paling sedikit 8, maka itu terpenuhi. Kemudian ada 4,4, 4,5, dan seterusnya sampai 6,6. Kemudian, kejadian yang bersesuaian dengan jumlah mata dedu yang muncul sama dengan 1. Nah, karena kita pertanyaannya itu adalah 2 buah dedu yang dilambangkan sekali, maka ada 2 buah dedu. Di sini misalkan ini kemungkinannya dan ini kemungkinannya. Kalau misalkan yang paling kecil aja itu 1,1. Nah, kalau misalkan jumlah mata dedu yang muncul sama dengan 1 itu jelas tidak ada, karena yang muncul itu minimal itu 2, karena misalkan nih dedu yang pertama itu munculnya jumlahnya 1, mata dedunya 1, kemudian yang kedua itu jumlahnya 1 juga, atau muncul mata dedunya itu 1, maka kalau misalnya 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, jadi tidak mungkin ada jumlah mata dedu yang muncul itu sama dengan 1, karena minimal itu jumlah mata dedu yang muncul itu sama dengan 2. Jadi di sini yaitu himpunan kosong gitu. Selanjutnya ada konsep dasar peluang. Peluang kejadian A dalam ruang sampel S disajikan dengan peluang A dan didefinisikan sebagai berikut. Peluang A dapat kita cari dengan rumus banyaknya anggota kejadian A dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, ada beberapa postulat. Postulat 1.1 yaitu menyatakan peluang A adalah bilangan real non-negatif untuk setiap kejadian A di dalam ruang sampel S. Jadi, peluang suatu kejadian A itu bilangan real non-negatif. Lalu postulat 1.2, peluang ruang sampel sama dengan 1 untuk setiap ruang sampel S. Jadi untuk setiap ruang sampel itu peluangnya 1. Postulat 1.3 menyatakan jika A1, A2, A3 merupakan barisan berhingga atau tidak berhingga,
dan kejadian-kejadian yang saling asing di dalam S, maka peluang A1 gabungan A2 gabungan A3 gabungan kejadian seterusnya sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 ditambah seterusnya, ditambah peluang kejadian yang selanjutnya. Ada juga teorema 1.2, jika A adalah suatu kejadian di dalam ruang sampel S, berlaku peluang A bernilai antara 0 sampai dengan 1. Lalu, teorema 1.3 menyatakan jika ada A adalah suatu kejadian di dalam ruang sampel S dan A komplement adalah kejadian bukan A, maka peluang A komplement sama dengan 1 min peluang A. Karena A komplement adalah kejadian bukan A dan dalam ruang sampel S itu memiliki peluang yaitu 1, maka peluang A komplement didapatkan dengan rumus 1 min peluang A. Lalu, dalam teorema 1.4 menyatakan peluang kejadian A yang berupa himpunan kosong adalah 0. Atau dapat dituliskan peluang himpunan kosong sama dengan 0. Teorema 1.5, untuk setiap kejadian A dan B di dalam S berlaku, peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang dari A irisan B. Lalu teorema 1.6, untuk setiap A, B, dan C di dalam S berlaku, peluang A gabungan B gabungan C sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C dikurangi peluang A irisan B dikurangi peluang A irisan C dikurangi peluang B irisan C ditambah peluang A irisan B irisan C. Dan yang terakhir yaitu teorema 1.7, jika A dan B kejadian di dalam S dan A adalah himpunan bagian dari B, maka peluang A lebih kecil sama dengan peluang B. Selanjutnya yaitu ada contoh. Contoh yang pertama, pada pelambungan sebuah dadu tentukan peluang kejadian A, B, dan C apabila A memuat semua titik sampel prima, B memuat semua titik sampel yang kurang dari 5, C memuat semua titik sampel yang tak kurang dari 3. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita harus menentukan ruang sampelnya dulu. Ruang sampel pada pelambungan sebuah dadu berarti peluang atau kejadian yang akan muncul yaitu akan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu dikatakan bahwa kejadian A memuat semua titik sampel prima. Berarti A kejadiannya yaitu muncul angka 2, 3, dan 5. Lalu pada ruang sampel kejadian B yaitu titik sampel yang kurang dari 5. Berarti ada muncul angka 1, 2, 3, dan 4.
Dan untuk kejadian yang C, memuat semua titik sampel yang tak kurang dari 3, berarti muncul angka 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, maka peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota kejadian A, yaitu 3, banyaknya anggota ruang sampel, yaitu 6. Maka 3/6 sama dengan 0,5. Yang B, peluang kejadian B, yaitu banyaknya anggota kejadian B ada 4, dan banyaknya anggota ruang sampel, yaitu 6, maka peluang kejadian B 4/6 atau 0,67. Dan yang C, peluang kejadian C, yaitu banyaknya anggota kejadian C dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel, yaitu 4/6 juga atau 0,67. Nah, yang selanjutnya ada contoh 2, yaitu diketahui peluang A sama dengan 0,4, peluang B sama dengan 0,5, dan peluang A irisan B sama dengan 0,2. Tentukan A peluang dari A gabungan B, peluang A irisan B komplement. Penyelesaiannya yaitu yang A, kita bisa mengingat kembali teorema 1.5 untuk setiap kejadian A dan B di dalam S, maka berlaku peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Hasilnya yaitu 0,4 ditambah 0,5 kurang 0,2 sama dengan 0,7. Dan untuk yang B, peluang A irisan B komplement sama dengan peluang A kurangi peluang A irisan B. Kenapa bisa seperti ini? Saya akan gambarkan. Jika terdapat peluang A, peluang B di dalam S. A, B. Nah, peluang A irisan B komplement artinya peluang A kita arsir terlebih dahulu. Peluang A sini. Aduh. Dan untuk peluang B komplement berarti daerah yang berada di luar B, yaitu sini. Di luar B, maka peluang A irisan B-nya tidak ikut. Karena dalam peluang A irisan B terdapat anggota B.
seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya itu berada di sini, yang dilalui oleh dua arsiran. Jadi dapat dinyatakan peluang A irisan B komplement, yaitu peluang A ini dikurangi dengan peluang A irisan B, seperti itu. Maka hasilnya yaitu 0,4 dikurangi 0,2. Nah, mungkin itu dulu video pembelajaran pada kali ini. Saya Putri Kenanga dan rekan saya Lilian Dian. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.